Halo, nama saya Ali. Saya mendalami pengobatan herbal lebih dari 10 tahun. Sejak tahun 2010. Produk kami untuk keluhan asam lambung telah banyak membawa kesembuhan. Ratusan testimoni kesembuhan pelanggan. Jika saat ini Anda sedang menderita penyakit asam lambung, baik GERD maupun gastritis, yang keluhannya menyiksa seperti sesak napas, nyeri dada, jantung berdebar, dan lain sebagainya, yang sangat mengganggu pekerjaan dan kehidupan Anda, dan Anda sudah mencoba berbagai macam pengobatan, namun belum sembuh juga, masih sering kambuh dan bahkan tambah lama tambah parah. Anda juga bingung sebenarnya penyakit ini penyebabnya apa dan bagaimana cara mengatasinya, karena begitu banyak informasi yang ada. Dan seringkali informasinya tidak cukup tepat. Sehingga di video ini kami akan menjelaskan dari A sampai Z seluruhnya tentang keluhan asam lambung. Apa penyebabnya, bagaimana cara mengatasinya, apa kesalahan-kesalahan yang umumnya orang banyak lakukan, dan bagaimana caranya supaya sembuh tuntas tidak kambuh lagi. Saya yakin video ini sangat bermanfaat buat Anda, jadi silahkan ditonton sampai selesai. Bagian pertama yang perlu dibahas adalah tentang lambungnya sendiri. Ada beberapa bagian di sini yang perlu kita perhatikan, perlu kita highlight. Yang pertama adalah otot katup lambung, atau bahasa kerennya adalah lower esophageal sphincter. Bentuknya seperti cincin yang terletak di antara bagian atas lambung dan saluran kerongkongan. Fungsi dari otot katup lambung ini adalah ketika membuka agar makanan dari kerongkongan masuk ke dalam lambung, dan ketika menutup agar makanan dan asam lambung tidak naik ke kerongkongan. Selayaknya semua otot di tubuh tidak mungkin kan bergerak dengan sendiri. Otot pasti diperintahkan oleh sistem saraf kita. Dan sistem saraf kita ada sistem saraf yang sadar dan tidak sadar. Contoh dari sistem saraf sadar adalah ketika kita sadar menggerakkan tangan, kaki, kepala, badan. Dan ada jauh lebih banyak sistem saraf tidak sadar yang menggerakkan otot-otot di tubuh kita. Seperti otot jantung yang berdetak, usus yang kontraksi, kedipan mata, dan juga termasuk dalam hal ini membuka dan menutupnya otot katup lambung. Diperintahkan oleh sistem saraf tidak sadar. Nanti kita akan kembali membahas topik ini pada bab selanjutnya. Yang kedua tentang lambung yang perlu dibahas adalah tentang asam lambung. Asam lambung atau HCl pada kondisi lambung yang normal pH-nya sangat rendah, sangat asam, yaitu berkisar antara 1 sampai dengan 3. Sangat korosif karena memang tugasnya untuk mencerna makanan. Duri dan tulang yang seandainya ikut termakan pun bisa hancur di lambung karena kerasnya asam lambung. Karena sangat rendahnya pH-nya, sangat asam. pH yang sangat rendah atau keasaman asam lambung ini bukan kesalahan sang pencipta yang maha sempurna. Karena memang diperlukan pH asam lambung sangat asam untuk menjalankan fungsinya. Yang beberapa antara lainnya adalah yang pertama, asam lambung adalah sistem pertahanan dan termasuk yang utama di tubuh manusia. Karena 99% mikroorganisme yang ikut masuk dalam makanan yang kita makan akan mati di dalam lambung karena kerasnya asam lambung. Karena sangat asamnya asam lambung. Ini penting sekali, ini krusial sekali. Karena pada proses selanjutnya di usus, harapannya mikroorganisme yang berbahaya yang ikut termakan tadi sudah berhasil dihilangkan. Sehingga tubuh tidak akan mengalami masalah yang serius nantinya. Fungsi penting yang kedua adalah asam lambung yang pH-nya sangat asam berhasil mengaktifasi pepsinogen menjadi pepsin. Hormon pepsin ini nantinya di usus bersama dengan hormon dari pankreas digunakan untuk memecah protein dalam bentuk yang bisa diserap oleh tubuh. Jika pH-nya kurang asam, maka pepsinogen tidak diaktifasi menjadi pepsin, sehingga protein tidak dipecah dengan benar. Karena protein tidak dipecah dengan benar, tidak dapat diserap, maka tubuh menganggap protein ini sebagai benda asing, sehingga autoimun akan menyerangnya. Inilah cikal bakal alergi. Itulah mengapa alergi selalu berhubungan dengan protein. Alergi ikan, alergi telur, alergi daging ayam, alergi kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Fungsi ketiga yang penting sekali, yang sangat berhubungan dengan GERD atau asam lambung naik, bahwa pH asam lambung yang sangat asam, yang sangat rendah, adalah sinyal yang kuat yang diterima oleh sistem saraf tidak sadar untuk menutup otot katup lambung. Jadi tubuh kita bekerja dengan sempurna. Meskipun sistem saraf berfungsi menggerakkan otot katup, tapi sistem saraf harus dipicu, harus ada indikator bahwa inilah saatnya otot katup lambung harus ditutup. Nah, keberadaan asam lambung di dalam lambung yang pH-nya sangat asam memberikan sinyal yang kuat kepada sistem saraf tidak sadar untuk menutup otot katup lambung. Jika pH-nya kurang asam, maka sinyal yang diberikan tidak kuat, sehingga sistem saraf tidak memerintahkan otot katup untuk menutup, dan akhirnya asam lambung bisa naik. Inilah yang disebut dengan GERD atau penyakit asam lambung naik. Fungsi penting lainnya dari asam lambung adalah dengan pH yang sangat kuat, asam lambung akan memecah vitamin dan mineral, mengaktifkan faktor intrinsik untuk penyerapan vitamin B12, dan lain sebagainya. Jika pH-nya kurang asam, maka vitamin dan mineral tidak berhasil diserap oleh tubuh, sehingga timbullah penyakit defisiensi mineral.
defisiensi vitamin. Seringkali yang terjadi adalah kita merasa sudah cukup makan vitamin dan mineral, bahkan dibantu juga dengan suplemen vitamin dan mineral. Tapi tubuh kita masih defisiensi atau kekurangan vitamin dan mineral. Salah satu penyebabnya adalah asam lambungnya kurang asam, sehingga tidak berhasil mencerna vitamin dan mineral tadi dengan optimal. Bagian ketiga yang penting di lambung yang perlu kita bahas adalah tentang lapisan pelindung atau lapisan mukosa dinding lambung. Berbentuk seperti gel, lapisan mukosa ini terletak di seluruh dinding lambung bagian dalam, melapisi seluruh dinding lambung. Itulah mengapa lambung tahan terhadap kerasnya asam lambung, karena adanya lapisan pelindung ini. Sementara lapisan pelindung ini tidak ada di bagian tubuh yang lain, sehingga ketika asam lambung naik, tentunya akan mengiritasi atau membuat luka pada saluran kerongkongan misalnya, karena tidak adanya lapisan mukosa di kerongkongan. Bab berikutnya adalah tentang penyakit asam lambung. Pada umumnya penyakit asam lambung atau sebagian besar yang diderita adalah GERD dan gastritis. Yang pertama GERD. GERD atau asam lambung naik, seperti namanya adalah penyakit di mana asam lambung yang seharusnya berada di dalam lambung naik ke saluran esofagus atau kerongkongan. Satu-satunya jalan, tidak ada jalan lain. Asam lambung bisa naik ke saluran kerongkongan adalah melalui otot katup. Sehingga bisa dipastikan penyebab dari asam lambung naik adalah otot katup lambung yang tidak dapat menutup dengan rapat. Sampai dengan ini, mungkin informasi yang beredar di sana sudah seragam bahwa asam lambung naik atau GERD disebabkan dari otot katup lambung yang tidak dapat menutup dengan rapat. Namun tidak banyak informasi yang menjelaskan mengapa otot katup lambung tidak dapat menutup rapat. Penyebab dari otot katup lambung tidak dapat menutup dengan rapat yang pertama adalah pH asam lambungnya kurang asam. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa pH asam lambung yang normal adalah 1 sampai dengan 3 sangat asam. Ini memberikan sinyal kuat kepada sistem saraf tidak sadar atau sistem saraf vagus untuk menutup otot katup lambung. Jika pH-nya kurang asam, maka sinyal yang diberikan tidak cukup kuat sehingga sistem saraf tidak sadar kita tidak berhasil menutup otot katup lambung, sehingga asam lambung dapat naik. Lalu penyebab kedua adalah sistem saraf tidak sadarnya, yang bekerja kurang optimal. Walaupun sinyal yang diberikan sudah cukup kuat, pH-nya dalam hal ini normal, tapi jika sistem sarafnya tidak bekerja dengan optimal, maka otot katup lambung pun tidak berhasil tertutup. Dan faktor ketiga yang menjadi penyebab adalah tonus atau tingkat kekencangan dari otot katup lambung itu sendiri. Sebagaimana semua otot punya tingkat kekencangan yang diperlukan untuk melakukan relaksasi dan kontraksi. Seandainya sinyalnya sudah cukup kuat, dalam hal ini pH-nya sudah normal. Sistem sarafnya pun bekerja dengan optimal. Tapi karena otot katup lambungnya itu sendiri tingkat kekencangannya tidak optimal atau melemah, maka otot katup juga tidak berhasil menutup dengan rapat. Lalu agar tuntas, agar kita paham betul dan bisa menyelesaikan masalah dari penyakit asam lambung ini, kita perlu mencari tahu sampai dengan akar masalahnya. Mengapa sistem saraf tidak sadarnya bekerja tidak optimal? Dan mengapa tonus atau tingkat kekencangan ototnya melemah? Penyebab dari pH asam lambung penderita GERD dan gastritis kurang asam adalah yang pertama, makan terlalu sering. Jarak waktu antara makanan satu dengan makanan sebelumnya terlalu dekat. Logikanya sederhana, sangat mudah sekali. Tubuh butuh waktu untuk memproduksi asam lambung dengan tingkat keasaman yang normal. Jika jarak makan satu dengan sebelumnya terlalu pendek, atau bisa disebut kita makan terlalu sering, maka pH asam lambung yang dihasilkan oleh tubuh tidak cukup asam. Faktor kedua yang menyebabkan pH asam lambung tidak cukup asam, selain makan terlalu sering, adalah penggunaan obat pereda gejala secara berkepanjangan. Cara kerja dari obat pereda gejala adalah menetralisir atau mengurangi produksi asam lambung. Padahal sebelumnya telah kita bahas beberapa fungsi penting dari asam lambung yang bisa terlaksana dengan baik jika pH-nya sangat asam. Ketika dinetralisir atau dihentikan produksinya, dikurangi produksinya oleh obat-obatan pereda gejala, maka fungsi-fungsi tadi akan tidak dapat dilaksanakan oleh tubuh dengan baik. Salah satunya adalah pH-nya tidak cukup asam, sehingga otot katup tidak berhasil menutup dengan rapat. Ini berhubungan dengan salah kaprah orang kebanyakan bahwa penyakit asam lambung katanya karena asam lambung berlebih. Tidak ada itu asam lambung berlebih. Yang betul penderita asam lambung baik GERD maupun gastritis, pH asam lambungnya kurang asam. Nanti kita juga akan bahas topik ini di bab yang selanjutnya. Lalu apa penyebab sistem saraf kita tidak bekerja dengan optimal? Faktor terbesar yang menyebabkan sistem saraf kita tidak bekerja dengan optimal adalah tingkat stres atau berpikir berlebihan, cemas berlebihan. Stres sangat berhubungan dengan banyak penyakit, sangat berhubungan dengan sistem saraf. Stres sangat berhubungan dengan penyakit-penyakit seperti hipertensi, jantung, stroke, disfungsi ereksi, gangguan reproduksi, dan lain sebagainya. Dan dalam topik ini termasuk dalam sistem pencernaan kita.
Lalu faktor yang menyebabkan tonus atau tingkat kekencangan otot kita melemah adalah yang pertama, makan terlalu kenyang, terlalu penuh. Otot katup ini berfungsi menahan asam lambung agar tidak naik ke kerongkongan. Jika kita isi lambung kita dengan makanan sampai dengan penuh atau sangat kekenyangan, maka tekanan di dalam lambung akan sangat tinggi. Ini terjadi berulang-ulang, berkali-kali, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Sering sekali kita makan sampai kenyang. Maka seringkali pula lambung berada dalam kondisi tekanan tinggi. Lama-kelamaan, tingkat kekencangan dari otot katup lambung ini terpengaruh dan akhirnya melemah. Lalu faktor kedua yang menyebabkan otot katup lambung melemah adalah seringkalinya kita makan dekat dengan jam tidur. Jika kita pada posisi duduk atau berdiri, karena gravitasi posisi otot katup lambung di atas. Tapi ketika kita berbaring atau tidur, posisi otot katup lambung sejajar dengan tubuh. Sehingga berpotensi mendapatkan tekanan yang lebih tinggi daripada saat kita duduk atau berdiri tadi. Dan ketika dikombinasikan dua kesalahan ini, yaitu makan terlalu kenyang dan dekat dengan jam tidur. Misal, kita bangun jam 11 malam, jam 12 malam, kita makan sampai kenyang, lalu kita tidur. Maka tekanan yang sangat tinggi ini membebani pekerjaan dari otot katup lambung, dan ketika dilakukan berulang-ulang, maka tingkat kekencangan dari otot katup lambung akan melemah. Lalu jenis kedua dari penyakit asam lambung yang paling banyak diderita adalah gastritis. Gastritis sendiri artinya adalah radang atau iritasi pada dinding lambung. Loh, kenapa terjadi iritasi atau luka pada dinding lambung? Padahal sudah ada lapisan pelindungnya, lapisan mukosa. Benar sekali. Jadi penyebab dari iritasi atau luka pada dinding lambung adalah karena lapisan pelindung atau lapisan mukosanya tadi terkikis habis. Sehingga asam lambung yang keras tadi mengenai dinding lambung tanpa melalui lapisan pelindung. Lalu apa yang menyebabkan lapisan pelindung ini terkikis? Yang pertama sekali lagi, makan terlalu sering. Ketika kita memasukkan makanan dan makanan berada di dalam lambung, maka pasti lambung akan memproduksi asam lambung untuk mencerna makanan tersebut. Dalam proses pencernaan makanan tersebut, asam lambung akan mengikis sebagian dari lapisan pelindung. Bukan berarti lapisan pelindung ini sangat tahan terhadap seberapapun kerasnya asam lambung. Tidak, dia juga terkikis pada proses pencernaan. Masalahnya kita makan terlalu sering. Jaraknya terlalu pendek, belum cukup waktu tubuh untuk meregenerasi lapisan pelindung yang terkikis dari proses pencernaan sebelumnya. Sudah kita masukkan makanan lagi. Akhirnya lama-lama lapisan pelindung ini terkikis sampai habis. Faktor penyebab yang kedua adalah bakteri Helicobacter pylori. Pada penderita gastritis, mungkin sudah umum mendengar bakteri ini, Helicobacter pylori. Ketika kita melakukan pemeriksaan lab, ditemukan bahwa jumlah bakteri Helicobacter pylori melebihi batas normal. Tapi tidak banyak yang tahu mengapa bakteri pylori ini dapat berkembang biak sehingga melebihi batas normal. Sebelumnya perlu dijelaskan, bakteri Helicobacter pylori ini juga berada pada kondisi lambung yang sehat. Saya contohnya, misalnya tidak punya penyakit gastritis, di lambung saya juga terdapat bakteri pylori ini. Tapi jumlahnya sangat sedikit, terkontrol, tidak dapat berkembang biak. Apa penyebab bakteri Helicobacter pylori tidak dapat berkembang biak? Karena kerasnya asam lambung, karena pH-nya sangat rendah, karena sangat asam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyebab dari berkembang biaknya bakteri pylori ini karena tingkat keasamannya kurang asam. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa pH kurang asam karena makan terlalu sering dan penggunaan obat pereda gejala secara berkepanjangan. Aktivitas dari bakteri pylori inilah yang akan mengikis dari lapisan pelindung dinding lambung. Bab berikutnya adalah tentang gejala atau keluhan yang dialami oleh penderita GERD dan gastritis. Keluhan dari GERD dan gastritis sangat banyak ya jumlahnya, sangat banyak jenisnya. Mulai dari sesak napas, nyeri dada, dada terasa terbakar, sakit tenggorokan, tenggorokan seperti ada yang mengganjal, sering sendawa, gigi keropos, gusi berdarah, pandangan mata buram, pusing atau kelingan, badan lemes tidak bertenaga, punggung nyeri seperti ditusuk-tusuk, jantung berdebar, cemas berlebihan, mual atau perut merasa tidak enak, kembung, begah atau perut terasa sesak, nyeri perut, dan lain sebagainya. Seperti dijelaskan tadi bahwa satu-satunya organ manusia yang tahan terhadap kerasnya asam lambung adalah lambung itu sendiri karena adanya lapisan pelindung lambung. Sehingga ketika asam lambung yang keras naik ke atas, ke kerongkongan, maka akan menimbulkan berbagai macam keluhan yang dialami. Demikian juga ketika kerasnya asam lambung mengenai dinding lambung akibat lapisan pelindung yang terkikis. Gejala atau keluhan tadi adalah sebuah manifestasi terhadap suatu penyebab, dalam hal ini yaitu otot katup lambung yang tidak dapat menutup rapat dan lapisan pelindung yang terkikis.
Gejala atau keluhan bukanlah penyebab, sehingga jika cara pengobatannya adalah meredakan gejala, maka selamanya akan berulang. Enakan sesaat, lalu kambuh. Minum obat pereda gejala, enakan sesaat, lalu kambuh. Demikian terjadi berulang-ulang, walaupun berobat bertahun-tahun. Dan tambah lama biasanya makin tambah parah. Sehingga solusi terbaik adalah menyelesaikan akar masalahnya. Jika akar masalahnya selesai, jika otot katup lambung dapat menutup dengan rapat, jika lapisan pelindung dinding lambung sudah kembali dengan optimal, maka otomatis tidak akan lagi terjadi keluhan-keluhan seperti tadi. Tidak ada lagi penyakit GERD. Karena asam lambung sudah tidak dapat naik lagi. Tidak ada lagi penyakit gastritis, karena sudah ada lapisan pelindung yang melindungi dinding lambung. Bab selanjutnya adalah tentang obat pereda gejala. Dewasa ini penggunaan obat pereda gejala bagi penderita asam lambung sangatlah masif. Namun seperti namanya, obat pereda gejala hanya meredakan gejala, tidak untuk menyembuhkan dan tidak akan bisa menyembuhkan. Biasanya ada 3 jenis macam obat pereda gejala berdasarkan cara kerjanya. Yang pertama adalah golongan antasid, yaitu yang cara kerjanya untuk menetralisir asam lambung. Obat golongan antasid ini pada umumnya bersifat basa, sedangkan asam lambung kita bersifat asam. Harapannya adalah ketika kita minum obat antasid ini, asam lambung kita menjadi netral atau setidaknya hampir netral. Dan yang diharapkan adalah ketika asam lambungnya naik karena otot katupnya memang masih terbuka, tidak diselesaikan, maka asam lambung naik yang netral tadi sedikit mengurangi keluhan yang timbul atau gejala yang dialami oleh penderita GERD. Luka-luka yang sudah terjadi di saluran kerongkongan yang menyebabkan nyeri dada dan lain sebagainya, tentunya akan lebih nyeri terasa ketika asam lambungnya normal daripada asam lambung yang netral. Ilustrasi sederhananya adalah misalnya ketika kita luka di tangan, luka yang terbuka tadi kita tetesi dengan air yang mana pH air adalah netral, tentunya tidak akan seperti ketika luka tadi kita tetesin misalnya cuka, yang mana cuka lebih asam daripada air. Obat golongan antasid ini tersedia dan dijual bebas di pasaran, yang dapat dikenali pada label komposisi obatnya yaitu berbahan aluminium, sodium, kalsium, dan magnesium. Sebagai contoh misalnya aluminium hidroksida, magnesium karbonat, sodium karbonat, dan lain sebagainya. Jenis obat pereda gejala yang kedua adalah histamin blocker dan proton pump inhibitor atau yang biasa disingkat dengan obat PPI. Untuk menjelaskan histamin blocker dan obat PPI, saya perlu menjelaskan terlebih dulu cara kerja dari sekresi atau pelepasan asam lambung di tubuh kita. Pelepasan asam lambung di lambung kita dipicu oleh 3 hormon, yaitu asetilkolin, gastrin, dan histamin. Obat-obatan berjenis histamin blocker bekerja dengan cara menutup atau memblokade histamin reseptor, sehingga lambung tidak mendapatkan sinyal dari histamin tersebut, hanya dari asetilkolin dan gastrin. Sehingga harapannya produksi asam lambung dapat dikurangi, karena sepertiga bagiannya telah diblokir atau diblokade. Untuk jenis obat PPI atau proton pump inhibitor, penghambat pompa proton adalah dengan memblokir atau memblokade sel pompa proton, di mana walaupun histamin, asetilkolin, dan gastrin tertangkap oleh reseptornya masing-masing, ketiga hormon ini tidak dapat menginduksi pompa proton untuk melepaskan ion hidrogen untuk terjadinya pembentukan HCl. Sel pompa proton ini sangat krusial. Tanpa sel pompa proton ini, maka HCl tidak akan terbentuk. Sehingga dengan memblokir sel pompa proton ini, maka produksi HCl di stop, bukan hanya dikurangi. Sehingga pH asam lambung atau tingkat keasaman lambung kita secara signifikan dapat menjadi lebih tinggi atau menjadi netral. Obat histamin blocker ini dapat dikenali dengan namanya yang biasanya di belakangnya berakhiran din. Dan obat jenis PPI biasanya dikenali dengan namanya yang berakhiran zole. Juga dijual secara bebas di pasaran. Binding atau pemblokiran reseptor pada histamin blocker dan pemblokiran sel pompa proton bersifat irreversibel atau tidak dapat dikembalikan. Sehingga reseptor histamin dan sel pompa proton yang telah terikat oleh obat-obatan berjenis histamin blocker dan PPI tadi tidak dapat berfungsi kembali. Untungnya tubuh kita selalu meregenerasi sel baru. Seperti telah disebutkan bahwa asam lambung kita sangat penting untuk berada dalam kondisi sangat asam. Sehingga menetralisir, mengurangi, atau bahkan menghentikan produksi asam lambung akan membawa banyak sekali efek samping yang tidak baik secara jangka panjang. Seperti yang ditunjukkan pada jurnal ilmiah yang berjudul Adverse Effect of Proton Pump Inhibitor atau efek samping dari proton pump inhibitor. Pada jurnal ini disebutkan ada hubungan yang sangat kuat dan dibuktikan melalui penelitian bahwa penggunaan obat-obatan PPI secara jangka panjang akan mengakibatkan
efek samping kerusakan-kerusakan organ. Seperti misalnya kerusakan pada ginjal, atau yang disebutkan pada jurnal ini adalah renal disease, kerusakan pada liver, dan kemungkinan keluhan asam lambung yang malah bertambah parah. Dan juga bisa berpotensi mengakibatkan kanker lambung. Di jurnal ini disebutkan juga penurunan pH asam lambung akan mengakibatkan potensi patah tulang dan osteoporosis. Karena salah satu fungsi dari asam lambung adalah untuk penyerapan vitamin dan mineral, termasuk dalam hal ini adalah kalsium, magnesium, dan lain sebagainya. Asam lambung yang kurang asam juga berpotensi mengakibatkan kerusakan saraf dan penyakit-penyakit saraf lainnya seperti demensia, Alzheimer, dan Parkinson. Karena salah satu fungsi dari asam lambung adalah mengaktifkan faktor intrinsik, di mana faktor intrinsik ini penting untuk penyerapan B12. Dan vitamin B12, salah satu fungsi pentingnya adalah untuk kesehatan saraf-saraf kita. Dan masih banyak lagi efek samping akibat penggunaan obat pereda gejala secara berkepanjangan. Obat pereda gejala tidak menyembuhkan, hanya meredakan gejala sesaat, enakan sesaat. Tidak lama kemudian akan kambuh lagi selama akar masalahnya tidak diselesaikan. Sudah tidak menyembuhkan, dia juga berpotensi mengakibatkan efek samping dari kerusakan yang ringan sampai dengan kerusakan yang berat. Obat pereda gejala bagus jika hanya digunakan sesaat saat kondisi emergensi, kondisi darurat. Jika keluhannya terlalu menyiksa ataupun keluhan terjadi misalnya saat kita sedang melakukan aktivitas yang penting, maka baik-baik saja menggunakan obat pereda gejala. Bahasan yang berikutnya adalah potensi-potensi masalah yang akan terjadi jika GERD dan gastritis dibiarkan terus-menerus, tidak diobati, tidak disembuhkan tuntas. Banyak sekali penderita asam lambung, utamanya yang mereka masih dalam kondisi gejala ringan, dalam tanda kutip meremehkan tentang penyakit asam lambung ini. Tapi selayaknya semua penyakit yang kronis, penyakit yang berat, selalu diawali dengan penyakit yang ringan dan kemudian berkembang menjadi kronis karena yang ringan tadi tidak diselesaikan dan dibiarkan terus-menerus. Pada penderita GERD, ketika asam lambung naik, asam lambung yang keras tadi mengiritasi saluran kerongkongan, maka saluran kerongkongan akan terjadi luka atau iritasi. Pada saat fase ringan mungkin masih nyeri, mungkin dada rasa terbakarnya masih tidak terlalu panas, ataupun sesak napas mungkin hanya sesaat. Tapi selama otot katup lambungnya masih tidak dapat menutup dengan rapat dan asam lambung masih terus naik, maka asam lambung akan terus mengiritasi saluran kerongkongan. Ketika ini terjadi berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, bukan saja luka yang lama tidak sempat untuk diperbaiki tubuh, malah menimbulkan luka-luka baru yang lebih serius. Sel-sel tubuh juga punya ketahanan terhadap terus-menerusnya terpapar kerasnya asam lambung. GERD yang dibiarkan terus-menerus akan berkembang menjadi penyakit yang dikenal dengan Barrett esophagus. Barrett esophagus adalah kondisi prakanker, kondisi sebelum kanker. Dan jika terus dibiarkan, akan menyebabkan kanker esofagus atau kanker kerongkongan. Demikian juga pada gastritis, saat dinding lambung pada fase awal masih teriritasi, masih luka-luka ringan, dan dibiarkan terus-menerus terpapar oleh kerasnya asam lambung, maka berpotensi menjadi penyakit seperti kanker lambung, ataupun yang dikenal dengan perforasi gaster atau lambung bocor. Sama halnya dengan kanker lambung, lambung bocor adalah kondisi yang darurat, kondisi yang sangat serius, dapat mengancam nyawa manusia. Untuk itu sekali lagi kita perlu punya mindset bahwa asam lambung tidak cukup diredakan. Harus diselesaikan akar masalahnya. Sekarang kita masuk ke bagian rekomendasi. Apa yang harus dilakukan agar penderita asam lambung dapat sembuh dengan tuntas. Rekomendasi yang pertama adalah kurangi makanan karbohidrat dan mengganti porsi karbohidrat tersebut dengan lemak dan protein. Pola makan tinggi karbohidrat selain tidak baik dan berpotensi menyebabkan penyakit-penyakit seperti jantung, stroke, gagal ginjal, diabetes, dan lain sebagainya, juga tidak baik untuk penderita GERD dan gastritis. Karena pola makan tinggi karbohidrat salah satunya dapat memicu gas lambung yang berlebih. Seperti ditunjukkan pada jurnal ilmiah ini. Disebutkan di sini bahwa pola makan tinggi karbohidrat melalui penelitian terbukti mengakibatkan lebih seringnya naiknya asam lambung, dan selain sering, ketika naik, periode waktunya juga akan lebih lama dibandingkan pola makan lebih rendah karbohidrat. Rekomendasi yang kedua adalah makan cukup 3 kali sehari. Makan di sini juga termasuk snack atau makan di antara jam makan. Seperti telah diceritakan sebelumnya, bahwa asam lambung dalam proses pencernaan juga mengikis sebagian dari lapisan pelindung dinding lambung atau lapisan mukosa. Jika tubuh tidak diberikan cukup waktu untuk regenerasi lapisan pelindung, maka lapisan pelindung ini lama-kelamaan akan terkikis habis. Demikian juga makan terlalu sering membuat tubuh tidak diberikan cukup waktu untuk memproduksi pH asam lambung dengan tingkat keasaman yang normal. Hal inilah yang akan menyebabkan GERD dan gastritis. Rekomendasi yang ketiga adalah makan terakhir sekitar jam 6 sore. Atau dengan kata lain, makan tidak dekat dengan jam tidur. Karena ketika kita berbaring, posisi badan kita horizontal, maka tekanan yang dialami oleh otot katup lambung lebih tinggi
dibandingkan saat kita duduk ataupun berdiri. Saat kita tidur, jauh lebih sehat kondisinya adalah lambung tidak terisi. Sehingga kebiasaan makan di malam hari, jam 11 malam atau jam 12 malam, kemudian tidak lama lagi kita tidur, mempercepat kerusakan dari otot katup lambung. Dalam hal ini adalah tingkat kekencangan dari otot katup lambung agar dapat menutup dengan rapat. Rekomendasi yang keempat adalah kurangi cemas berlebihan, kurangi stres. Kita hanya bisa mengupayakan apa yang bisa kita kontrol. Kita lakukan upaya yang terbaik yang kita bisa lakukan, lalu memasrahkan hasilnya kepada Sang Pencipta. Dan rekomendasi yang kelima adalah konsumsi rutin Baigastro sampai sembuh tuntas. Baigastro adalah obat herbal 100% alami, yang formulasi nutrisinya ditujukan untuk membantu perbaikan dari otot katup lambung yang melemah dan membantu perbaikan luka-luka atau iritasi pada saluran kerongkongan maupun pada dinding lambung. Sifatnya adalah nutrisi untuk perbaikan, maka pastilah butuh waktu. Tidak akan mungkin terjadi dalam waktu sehari, 2 hari, atau dalam waktu singkat. Tapi jika perbaikan sudah selesai, harapannya adalah kesembuhan tuntas, karena akar masalahnya sudah berhasil diperbaiki. Yang pertama adalah bahwa penyakit GERD dan gastritis atau penyakit asam lambung disebabkan oleh asam lambung yang berlebihan. Hal ini sangat salah karena justru penderita GERD dan penderita gastritis, asam lambungnya tidak cukup asam. Atau dengan kata lain pH atau tingkat keasamannya lebih dari 3. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa otot katup lambung dapat menutup rapat karena asam lambung dengan tingkat pH yang normal atau 1 sama dengan 3 memberikan sinyal kuat kepada sistem saraf tidak sadar untuk menutup otot katup lambung. Jika pH-nya kurang asam atau lebih dari 3, maka sinyal yang diberikan tidak cukup kuat sehingga otot katup lambung tidak dapat menutup dengan rapat. Dan akibatnya asam lambung akan naik ke kerongkongan atau yang disebut dengan GERD. Dan dengan asam lambung yang kurang asam, akan juga membuat perkembangan bakteri, utamanya Helicobacter pylori, di dalam lambung berkembang dengan biak. Bakteri inilah yang merusak lapisan pelindung dinding lambung, sehingga asam lambung akan mengenai dinding lambung. Terjadi iritasi atau luka, inilah yang disebut dengan gastritis. Kesalahan umum yang kedua adalah anjuran untuk makan sering dalam jumlah yang sedikit. Juga telah dijelaskan sebelumnya bahwa makan terlalu sering tidak memberikan waktu bagi tubuh untuk memproduksi asam lambung dengan tingkat pH yang normal. Dan juga tidak memberikan waktu bagi tubuh untuk meregenerasi lapisan pelindung yang terkikis oleh asam lambung dari pencernaan sebelumnya. Karena banyak sekali pelanggan kami yang bisa makan 6-9 kali dalam sehari. Ini justru memperparah kondisi lambungnya. Selalu kami rekomendasikan kepada penderita asam lambung untuk maksimal makan 3 kali sehari. Jika saat ini Anda makan lebih dari 3 kali, maka silakan dikurangi bertahap. Dari 6 kali menjadi 5 kali, kemudian menjadi 4 kali, dan akhirnya bisa menjadi 3 kali sehari. Ini akan sangat membantu dalam proses penyembuhan penyakit asam lambungnya. Kesalahan umum yang ketiga adalah penderita asam lambung seringkali meremehkan penyakit asam lambungnya. Utamanya mereka yang masih berada pada tahap awal, belum kronis. Dibiarkan saja, nanti juga sembuh sendiri. Yang terjadi malah hampir seluruh pelanggan kami, asam lambungnya makin lama makin parah. Dan ketika sudah parah diperlukan usaha yang lebih berat daripada ketika kita memperbaikinya selagi masih dalam kondisi tahap awal. Selama akar masalahnya tidak dibenahi, maka tidak mungkin sembuh dengan sendirinya. Yang terjadi adalah sedikit demi sedikit terakumulasi menjadi kondisi yang lebih kronis. Dan kesalahan yang keempat yang umumnya terjadi adalah menganggap bahwa obat pereda gejala dapat menyembuhkan penyakit asam lambung, baik GERD maupun gastritis. Seperti namanya, obat pereda gejala hanya meredakan gejala, tidak untuk menyembuhkan akar masalahnya, tidak untuk membuat otot katup lambung menutup kembali, tidak sebagai nutrisi untuk perbaikan luka-luka pada dinding lambung dan iritasi pada saluran kerongkongan. Ditambah lagi berbagai macam efek samping jika obat pereda gejala ini digunakan secara berkepanjangan. Efek sampingnya bukan hanya berpotensi membuat penyakit asam lambung bertambah parah, juga berpotensi menimbulkan masalah-masalah serius kesehatan lainnya. Obat pereda gejala baik digunakan, tapi hanya untuk kondisi emergensi, kondisi darurat. Sebaiknya tidak digunakan berkepanjangan karena memang tidak untuk menyembuhkan. Pertanyaan yang sering diajukan. Yang pertama, berapa lama rekomendasi untuk minum Baigastro? Pertama-tama perlu kita sepakati kembali bahwa yang namanya proses perbaikan pasti butuh waktu. Yang instan pasti hanya untuk meredakan gejala. Proses perbaikan otot katup lambung, proses perbaikan luka-luka iritasi di saluran kerongkongan, di dinding lambung pasti butuh waktu.
Dan hal yang kedua adalah bahwa setiap orang tidaklah mungkin sama. Karena setiap orang punya kondisi tingkat keparahan yang berbeda-beda. Jumlah luka yang berbeda, lama menderita penyakit yang berbeda, tingkat kedisiplinan yang juga berbeda. Tentunya membuat proses perbaikan masing-masing orang tidaklah sama. Berdasarkan pengalaman kebanyakan dari pelanggan kami merekomendasikan untuk konsumsi rutin minimal 30 hari atau 1 bulan. Untuk mulai merasakan adanya perbaikan. Dan juga berdasarkan pengalaman kesembuhan pelanggan, kami rekomendasikan untuk konsumsi rutin selama 3 bulan untuk kesembuhan tuntas. Sekali lagi waktu ini bisa berbeda antara satu orang dengan lainnya, bisa lebih cepat dan juga bisa lebih lama. Tapi jangan khawatir, Anda bisa mengamati proses perbaikannya dari waktu ke waktu. Bisa dibandingkan progresnya antara sebelum minum dan misalnya setelah 1 bulan minum. Beberapa keluhannya mungkin mulai berkurang. Beberapa jenis keluhannya mungkin sudah hilang. Itulah yang akan Anda amati sampai keluhan Anda hilang semuanya. Atau sembuh dengan tuntas. Yang kedua pertanyaannya adalah apa indikator sudah terjadi perbaikan? Kami definisikan ada 2 jenis indikator untuk perbaikan. Yang pertama adalah frekuensi atau sering munculnya keluhan. Misalnya untuk keluhan nyeri dada. Jika sebelum minum Bayi Gastro, misalnya terjadi keluhan nyeri dada setiap hari sekali. Kemudian setelah 1 bulan minum Bayi Gastro, keluhannya berkurang menjadi 3 hari sekali atau 5 hari sekali. Ini indikator terjadinya perbaikan dilihat dari seringnya muncul keluhan. Indikator yang kedua adalah tingkat kekuatan dari keluhannya. Misalnya juga nyeri dada. Sebelum minum Bayi Gastro misalnya dada terasa sangat nyeri. Kemudian setelah 1 bulan minum Bayi Gastro, dari yang sangat nyeri berkurang menjadi agak nyeri. Atau sedikit sekali terasa nyeri. Ini juga disebut dengan perbaikan. Pertanyaan berikutnya adalah, setelah minum Bayi Gastro kok saya merasa ada keluhan seperti mual, perut nyeri, sesak napas, dan lain-lain. Apakah ada detox? Kami bisa pastikan bahwa Bayi Gastro tidak akan menimbulkan keluhan baru bagi Anda. Keluhan yang Anda rasakan setelah minum Bayi Gastro adalah memang keluhan Anda sebelumnya. Anda memang sudah merasakan mual, Anda memang sudah merasakan nyeri perut, sesak napas, atau lain sebagainya. Keluhan penderita asam lambung memang naik turun, hilang dan timbul. Saran kami teruskan konsumsi rutin minimal 30 hari. Hampir keseluruhan pelanggan kami merasakan banyak perbaikan setelah konsumsi rutin minimal 30 hari. Pertanyaan berikutnya adalah, saya sudah mencoba berbagai macam obat herbal, tapi belum berhasil sembuh. Apa ini bisa menyembuhkan? Setiap obat mengandung komposisinya masing-masing. Jika komposisi atau bahannya tidak sama, walaupun sama-sama obat herbal, tidak bisa dibilang obat yang sama. Jika Anda sudah mencoba herbal A, herbal B, dan belum sembuh juga, artinya bahwa obat herbal yang Anda minum itu belum berhasil menyembuhkan atau menyelesaikan akar masalah dari penyakit asam lambung. Ini juga yang diceritakan puluhan pelanggan kami yang bertestimoni kesembuhan, bahwa mereka telah mencoba herbal A dan herbal B namun tidak sembuh juga. Akhirnya setelah mencoba produk dari IBH, mereka bisa sembuh tuntas. Silahkan lihat testimoni-testimoninya di media sosial atau di website kami. Pertanyaan berikutnya, mungkin ada yang bilang juga harga dari Bayi Gastro mahal. Murah dan mahal adalah relatif, artinya tergantung dibandingkan dengan apa. Banyak produk yang lebih murah dari Bayi Gastro, dan banyak juga produk yang lebih mahal dari Bayi Gastro. Jika dibandingkan dengan obat pereda gejala, pastilah obat pereda gejala yang berbahan kimia sintetis itu jauh lebih murah daripada Bayi Gastro yang berbahan 100% alami. Tapi seperti namanya obat, seperti tujuannya. Yang dicari dari sebuah obat adalah kesembuhan. Dan kesembuhan dalam hal ini adalah kesembuhan tuntas. Bukan ketergantungan obat. Jika timbul keluhan, minum obat. Lalu timbul keluhan lagi dan minum obat lagi. Menurut kami itu bukan kesembuhan. Jadi jika goalnya adalah kesembuhan dan melihat dari kualitas bahan-bahan yang digunakan, menurut kami harga dari Bayi Gastro adalah harga yang terbaik untuk Anda. Pertanyaan berikutnya, untuk pola makan rendah karbohidrat, contoh dari makanan karbohidrat itu apa saja? Contoh makanan tinggi karbohidrat yang perlu kita hindari, seperti misalnya nasi, jagung, singkong, kentang, ketela, atau ubi, dan produk turunannya seperti roti, mie, bakso, donat, cakwe, dan lain-lain yang mengandung tepung beras, tepung jagung, tepung tapioka, dan lain-lain. Dan produk turunan dari gula, seperti kecap. Kecap sangat banyak mengandung gula. Minuman kemasan yang umumnya ada di minimarket, banyak sekali mengandung gula. Saus tomat dan saus lainnya produk jadi dalam kemasan, utamanya juga banyak mengandung gula. Cek di komposisi labelnya. Lalu pertanyaannya adalah ketika kita mengurangi karbohidrat lalu diganti dengan makan apa?
Jawabannya adalah diganti dengan makanan tinggi lemak dan protein. Contoh makanan tinggi lemak dan protein misalnya adalah daging, seluruh jenis daging, daging ayam, daging kambing, daging sapi, daging bebek, daging burung dara, dan lain-lain. Kemudian telur, seluruh jenis telur, telur ayam, telur bebek, dan lain-lain. Kemudian semua jenis ikan dan semua jenis seafood. Untuk jenis buah-buahan yang paling baik dalam hal ini paling sedikit mengandung karbohidrat adalah buah alpukat. Buah alpukat bisa dikonsumsi sebanyak mungkin yang Anda mau. Ada beberapa jenis buah yang tinggi karbohidrat, yang sebaiknya perlu Anda hindari atau Anda kurangi, seperti pisang, mangga, durian, kurma, apel, dan lain-lain. Sayur-sayuran hijau juga baik untuk Anda konsumsi, karena sayuran hijau sangat sedikit mengandung karbohidrat, seperti bayam, kangkung, sawi, brokoli, kubis, dan lain-lain. Ada beberapa penderita asam lambung yang tidak tahan terhadap beberapa sayuran seperti kubis, kangkung, dan lain-lain. Jika Anda tidak bisa dengan sayuran-sayuran tersebut, untuk sementara silahkan dihindari. Dan lain sebagainya, contoh detailnya, contoh lengkapnya bisa Anda lihat di video kami yang ini. Pertanyaan berikutnya yang sering ditanyakan adalah, apakah ada pantangan dari herbal ini? Tidak ada pantangan makanan untuk herbal by Gastro. Pantangan dalam artian makanan-makanan yang menggagalkan fungsi khasiat dari herbal by Gastro. Lebih tepatnya bukan pantangan, tapi hal yang kami rekomendasikan untuk pola makan rendah karbohidrat dan diganti dengan tinggi lemak dan protein.